saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita pada hari ini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari dari Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Beberapa waktu lalu saya pernah menonton kontes menyanyi di televisi. Kontes menyanyi ini konsepnya sama seperti Indonesian Idol, bahwa para peserta itu harus diuji di depan juri terlebih dahulu baru bisa tampil di depan penonton. Nah, ada satu penyanyi, saya tidak sebutkan namanya saat saya menonton karena saya juga lupa namanya ya. Ada satu penyanyi, dia menyanyi di depan para juri sebelum ia tampil di depan para penonton. Dia menyanyikan lagu Ariel Peter Pan. Waktu saya mendengar dia menyanyi, wow, suaranya bagus sekali. Nah, setelah ia selesai menyanyi, para juri, ada 4 juri, para juri ini diberi kesempatan untuk berkomentar. Setelah berkomentar, para juri harus mengambil keputusan apakah ia lanjut ke babak selanjutnya atau tidak. Jadi paling tidak harus 2 juri yang mengatakan iya, dan sebenarnya 3 juri yang mengatakan iya baru ia bisa lanjut. Juri pertama, dia mengatakan tidak. Juri kedua mengatakan tidak juga. Nah, jadi juri ketiga sebagai penentu, juri ketiga juga mengatakan tidak. Jadi otomatis peserta ini dia tidak lolos dan tidak melanjutkan ke babak selanjutnya. Saya beri bocoran sedikit mengapa juri tidak memberi kata iya, mengizinkan ia lanjut. Sebenarnya suaranya bagus sekali. Juri juga mengatakan demikian. Bahkan lekukan di dalam lagu Ariel Peter Pan itu ia bisa menguasainya dan ia bisa menyanyikan dengan baik. Tetapi sayangnya suara peserta ini mirip sekali dengan Ariel Peter Pan. Padahal saat ia berbicara itu berbeda. Juri mengatakan bahwa Indonesia sudah punya Ariel. Indonesia tidak perlu ada 2 Ariel. Indonesia perlu kamu. Jadilah dirimu sendiri. Itu yang juri katakan. Makanya ia tidak lolos. Padahal menurut saya suaranya bagus. Tetapi itulah penilaian juri ya. Karena saya juga tidak terlalu pandai bernyanyi. Nah, jadi apa yang kita pelajari pada hari ini? Tema yang saya berikan yaitu apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Dari konteks pembacaan Alkitab kita pada hari ini dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa demikianlah kita mempunyai tanda petik karunia dan lanjut yang berlain-lainan menurut karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kita memiliki karunia dari Tuhan. Semua orang punya karunia yang Tuhan berikan. Dan dalam ayat ini dikatakan berlain-lainan. Ya, meskipun ada banyak orang-orang karunia bernyanyi, tetapi berlain-lainan. Artinya tidak sama seorang dengan yang lain. Dan ingat, karunia itu adalah dianugerahkan dari Allah kepada kita.
Mengapa Allah memberi karunia itu? Mengapa Allah memberi karunia kepada kita? Supaya kita sukses, supaya kita kaya, supaya kita dikenal banyak orang, supaya kita disegani, supaya kita banyak uang? No, semua itu bukan tujuan Tuhan. Ingat, semua karunia dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan memberi karunia supaya kita kaya dan kita disegani banyak orang. No. Seperti cerita pendahuluan yang saya berikan kepada kita bahwa peserta itu ditolak dan diberi saran agar dia menjadi dirinya sendiri. Kita juga demikian, saudara-saudara. Tuhan menciptakan kita sangat unik. Semua manusia tak ada satupun yang sama. Bahkan saudara kembar pun. Salah satu bentuk nyata yang sering kita temui apa? Bahwa kita itu berbeda dari yang lain. Sidik jari kita itu sangat berbeda. Artinya Tuhan memang menciptakan dan mampu, dan kita percaya Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi saat kita beribadah di gereja, kita melihat teman-teman atau pemain musik memainkan gitar dengan melodi yang sangat indah sekali, atau memainkan drum dengan sangat baik sekali, atau bahkan ia menyanyi memimpin pujian dengan karisma yang sangat baik, dengan suara yang sangat bagus. Kita menjadi minder dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau seperti dia supaya saya bisa melayani Engkau. No, Tuhan ciptakan kamu jadi dirimu sendiri, bukan jadi dia. Nah, ingat, saat Tuhan memanggil Musa, mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang Tuhan katakan? Musa, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Nah, sebelumnya Musa mengeluh dan menolak dengan berbagai alasan. Tidak pandai berbicara. Banyak alasan yang Musa lontarkan kepada Tuhan bahwa dia tidak mau memimpin bangsa Israel. Tetapi mengapa saya pikir Tuhan mengatakan apa yang di tanganmu? Tongkat. Tuhan memakai luar biasa tongkat Musa. Musa membelah Laut Merah melalui tongkatnya. Bahkan memukul gunung batu sehingga keluar air menggunakan tongkat. Jadi Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Apa yang kamu miliki? Sebenarnya Tuhan tahu kamu memiliki sesuatu. Jadi kita harus meminta supaya Tuhan terangi hati kita. Kita mengetahui apa yang ada pada kita. Karena saya percaya Tuhan menjanjikan sesuatu karunia bagi kita, memberikan karunia. Tuhan juga memperlengkapi, menyertainya, dan mengembangkannya melalui kita. Jadi melalui itu kita bisa memuliakan Tuhan. Tuhan tidak meminta kita menjadi seperti Dia. Tuhan mau kita jadi diri kita sendiri. Tuhan tidak menjadikan kamu seperti Lionel Messi. Tuhan tidak menjadikan kamu seperti Cristiano Ronaldo. Tuhan menjadikan kamu menjadi diri kamu sendiri. Menjadi apa keahlianmu, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kamu seorang guru, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kamu seorang olahragawan, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Kamu ahli dalam menulis, bermain bola. Kamu seorang dokter, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Jadilah dirimu kesaksian di tengah-tengah komunitas yang ada padamu. Semua itu bisa kamu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan iri, seperti perumpamaan talenta yang Tuhan Yesus berikan. Ada karunia yang diberikan 5 talenta, ada orang yang diberikan 3 talenta. Semakin besar
yang dipercayakan kepadanya, semakin besar pertanggungjawaban yang Tuhan minta. Jadi apa yang ada padamu, gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah dirimu sendiri, karena itu yang Tuhan mau. Jangan jadi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.